Sejak kasus perceraiannya dengan Reza Arab mencuat ke publik hingga akhirnya berujung pada pengadilan, kehidupan Wendy Walters jauh semakin berbeda. Jika sebelumnya ia lebih memilih mengurung diri, namun pelan tapi pasti, ia bisa kembali bangkit meski sulit rasanya melupakan kisah kelam rumah tangganya lantaran dikoyak oleh orang ketiga. Pasangan paling bucin memang sempat disematkan kepada mereka berdua oleh para fans mereka. Bisa dibilang ini merupakan kali pertama Wendy merayakan Imlek tanpa pasangan. Kemarin, Wendy bersama keluarga merayakannya sambil sembahyang di vihara kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Bisa dibilang perayaan Imlek ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di vihara tersebut, Wendy juga diberi beberapa doa oleh guru spiritualnya, Suhu Siam. Bagiin langsung jalan keluar. Rakyat sama-sama pucang-pucang arosak wegana sama padana lewate kera umpai lima padana lewate kera sekuang sama sarung. Ya yang nama padana lewate kera sama rosawi nama padana ramanang yang lewate sama padana. Orang yang sama padana rosawa sama padana sawi sama padana roh. Ramsak ya. Lupanya sini. Ya, semakin sukses, semakin naik karirnya, semakin bahagia. Baik-baik ya pasti. Tanggal kan. Gak ada sih, sama aja. Sama aja. Dari tahun lalu sebenarnya udah mulai balik ke Viara lagi, jadi kayak udah mulai kayak normal untungnya. Jadi kayak bisa ke kuil, bisa ke Viara, bisa sembahyang. Tadi aku sebelumnya juga sebelum dari sini aku udah sempat ke Viara dulu sembahyang, terus baru ke tempat subuh. Habis ini mau ke rumah mami aku, soalnya memang kayak wajib kan setelah udah sembahyang pagi hari, terus ke rumah keluarga paling tua gitu. Karena memang oma aku udah nggak ada, jadi kayak sekarang ngumpulnya di rumah mami aku. Jadi tradisi ini dilakukan 1 tahun sekali pada saat pergantian tahun, di mana per tanggal kalender China di tanggal 1 semua rata-rata umat yang ada di sini pasti wajib mengganti pegangan ataupun jimat untuk keberuntungan dan untuk keselamatan. Sio yang beruntung itu pastinya ada 3 sio ya yang sudah saya dari pribadi saya hitungkan ya, itu yang sio yang paling bagus ya itu di naga ya, macan ya, sama sio kerbau. Usut punya usut, ritual yang dilakukan ini gunanya untuk memberikan keberuntungan dan keselamatan bagi setiap jamaat yang berkunjung. Tradisi ini dipercaya Wendy lantaran sejak dirinya kecil sudah melakukan hal tersebut demi kelancaran perjalanan karirnya ke depan. Apalagi vihara tersebut dengan segala macam tradisinya bertempat tak jauh dari kediaman orang tuanya. Saya tuh dari kecil memang udah dibesarkan dengan budaya Buddha gitu, jadi kayak dari kecil memang udah sering ikutan sih. Ya di manifesting aja ya, yang positif, yang baik, biar masuk ke semua ke hidup. Sebenarnya aku baru kenal juga sih sama Suhu, cuma kayak memang sekarang jadi konsultasinya sama Suhu gitu. Kebetulan rumah mami aku dekat kan dari sini, jadi kayak gampang mampirnya. Sebenarnya kalau untuk yang ekstrim aku baru ini sih. Makanya tadi aku juga kayak baru lihat yang kayak wow gitu, kayak oke gitu. Karena sebelumnya mungkin memang ada ritual yang seperti itu juga, tapi kalau misalnya untuk yang sampai ekstrim yang kayak sampai ada tadi kan ada kayak gores-gores gitu kan, tusuk-tusuk gitu tuh aku belum pernah lihat sebelumnya. Cuma memang ada tradisi seperti itu, karena untuk di dalam Buddha itu sebenarnya tradisinya banyak banget. Sementara kayak dewanya aja kan sebanyak itu kan, kayak jadi tergantung kita tuh menyembahnya tuh yang mana sebenarnya gitu.
Tapi untuk personally aku untuk experience tradisi yang ini baru ini pertama kali. Makanya tadi aku lumayan excited melihatnya. Meski belum putusan di persidangan perceraiannya dengan Reza Arab, Wendy yang dipaksa untuk segera mencari pendamping hidup pengganti Reza oleh warganet sepertinya ogah mengamini semua itu. Pasalnya, ia memilih untuk fokus mengejar karirnya di industri hiburan tanah air. Lantas benarkah perceraiannya dengan Reza Arab membuat ia trauma dan susah untuk melupakan pahitnya dihianati oleh orang yang telah dianggap sebagai belahan jiwa saat itu? Nggak ada sih. Karena aku bener-bener sekarang tuh fokusnya di karir dulu. Jadi kalau untuk yang lain belum dulu. Kalau datangnya udah, kalau enggak juga ya udah. Karena aku bener-bener masih muda juga. Jadi kayak fokusku bener-bener sekarang di karir sama diri sendiri dulu aja. Ya nggak terlalu mikir gimana sih, lebih ke jalanin aja gitu, jalanin terus kayak lakuin hal yang memang bisa bikin aku lebih berkembang gitu. Karena kan sekarang aku memang kayak lagi jalanin banyak hobi gitu kan. Karena kayak untuk menurut aku butuh untuk ngumpulin skill seperti itu sih, dan kayak ketemu banyak orang jadi kayak pengalaman baru, terus kayak ya gitu. Sosok dia ini tahun ini sangat bagus, tergantung bagaimana dia membuka diri. Udah siap belum untuk majunya gitu loh. Nah, sangat bagus, peruntungannya sangat bagus di tahun ini. Dalam segi karir pasti bagus, karena beliau ini menurut Feng Shui dari garis tangan, garis dia punya panca aura dan lain-lain. Setelah dia datang kemari untuk konsultasi karir, saya melihat dia seorang sosok yang membawa hoki. Ibarat yang didamping lingkungan dia ataupun keluarganya misalkan memiliki anak seperti dia, hokinya itu akan naik terus karena dia membawa keberuntungan gitu loh dari tanggal lahirnya gitu. Semoga makin sukses aja sih, terus semoga makin bisa berkembang terus dan bisa kayak menyebarkan hal yang ya. positif ya. Ketidakadaannya Reza tak lantas membuat perayaan Imlek tahun ini hampa. Justru tahun ini ia tampak happy bisa berada di tengah-tengah keluarga tercintanya yang memang selalu mendukung apapun yang ia lakukan selama ini. Dan yang paling membuat dirinya bahagia adalah pada saat pembagian angpau kepada para keponakannya. Keseruan itulah yang tak mungkin ia lupakan. Makan sih, biasa kayak makan keluarga. Soalnya kalau misalnya pulang pasti nanti udah siapin makanan. Jadi kayak kita semua kumpul keluarga terus makan. Terus kayak ya udah saling ngobrol-ngobrol aja gitu. Lebih kayak silaturahmi aja gitu. Keluarga besar semua ngumpul gitu. Iya, terus saya di rumah mami. Soalnya memang kayak untuk keluarga tuh sekarang yang paling tua tuh di mami. Kalau beberapa tahun lalu masih ada oma ke rumah oma gitu. Jadi kayak pulang ke Medan karena omanya udah pergi. Jadi kayak akhirnya sekarang ke rumah mami. Kalau dulu ya, dulu kan aku masih nerima angpau nih. Jadi dulu bangun, dari sasaknya dulu. Jadi kayak malam sebelum Imleknya itu biasa kita makan malam keluarga. Terus semuanya ramai-ramai ke kuil. Terus sembayang. Udah sembayang, udah tuh tidur, bangun, minta angpau. Kalau sekarang terbalik bagi-bagi. Ya sekarang sama sih, bedanya bagi angpau bukan minta angpau lagi gitu. Jadi kayak sekarang jadinya kayak aku yang ngasih angpau. Biasanya kayak kita pulang terus kayak biasanya kita pasti bakal berlutut ke orang tua gitu kan. Belum, jadi kayak belum bisa kasih tahu ya jangannya apa.